subscribe, like, share, dan komentar. Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas load balance lagi dengan menggunakan Ruigi EW3000GX Pro dengan sumber internet dari Orbit Max H2 dan Orbit Max H1. Orbit Max H2 menggunakan antena outdoor Yagi Grid versi vertikal dengan tinggi antena kurang lebih 11 meter menggunakan kabel RG6 di 20 meter. Kita akan menembak BTS jarak kurang lebih 3,5 km dari sini dan tetap menggunakan kartu SIM dari Orbit. Untuk melakukan uji sebelum menggunakan load balance dari Ruigi EW3000GX Pro, kita menguji satu persatu di Orbit Max H2 maupun Orbit Max H1. Ruigi EW3000GX Pro yang sudah support Wi-Fi 6. Jika sahabat yang menggunakan device atau HP yang sudah support Wi-Fi 6, sudah tentu performanya lebih tinggi. Kita juga menggunakan handphone yang hanya support Wi-Fi 5, sehingga efek dari Wi-Fi 6-nya tidak maksimal efek. Oke, kita akan load balance dengan Orbit Max H1 dengan Max H2. Di Max H2 menggunakan antena outdoor dan Max H1 tidak menggunakan antena outdoor. Max H1 di jarak BTS di bawah 1 km yang terdekat, walaupun performa BTS 4G-nya jelek, kita lock pada band 3, dan Max H2 itu kita lock pada band 1 yang ada hanya BTS desa tetangga 3,5 km dari sini. Hanya band 1 di sana. Di BTS terdekat tidak ada band 1-nya. Band 1-nya tidak berfungsi. Yang ada hanya band 3, band 8 dan band 40. Justru band 40 itu sangat mengganggu frekuensi keduanya. Oke, kita akan lakukan uji mempersiapkan Ruigi EW3000GX Pro ini untuk melakukan load balance di device yang lain juga. Ini EW3000GX Pro yang kesekian kalinya. Sebelumnya digunakan di Starlink dan ada beberapa yang digunakan di router 4G juga. Oke, simak terus. Oke sahabat, antena Yagi Grid versi vertikal yang di atas, yang bawah itu Yagi Grid single cat tray, tingginya 11 meter, panjang kabel kurang lebih 20 meter. Oke sahabat, ini adalah Orbit Max H2 Huawei B636 tersambung dengan antena Yagi Grid versi vertikal. Hanya kita gunakan satu antena saja, BTS 3,5 km, dan kita lock pada band 1. Nanti kita akan uji di Orbit Max H1 dan kita akan hubungkan dengan Max H2 5G di Orbit Max H2. Oke, sudah terhubung dan kita akan lock ke band 1. Oke sahabat, kita akan lock ke B1. Kita buka aplikasi Control Pro, kita ke B1. Jadi sahabat bisa lihat sekarang merah dan sempat restart. Coba kita, oke, sekarang sudah B1. Sahabat bisa lihat B1 2100. Kita akan uji performanya kita akan uji performanya. Pastikan kita terkoneksi dengan Max H2 5G dan kita uji performanya. Orbit Max H2 5G, antena Yagi Grid vertikal, tingginya kurang lebih 11 meter, panjang kabel 20 meter. Antena yang BTS yang ditembak itu kurang lebih 3,5 km. Dan memang jika tidak menggunakan antena outdoor, dipastikan tidak mendapatkan sinyal khusus untuk B1. Jadi ada BTS di dekat di sini di bawah 1 km yang performanya jelek sehingga tidak digunakan. Sehingga hanya digunakan di Orbit Max H1. 50,6 Mbps unduhan dan unggahan 5,46. Oke, kita uji yang kedua. Orbit Max H2 di antena outdoor Yagi Grid vertikal. Oke, 43,3 untuk Orbit Max H2 dan Yagi Grid vertikal ini. Sinyal cat train itu kita gunakan di TP-Link untuk menembak sinyal XL, namun kita belum gunakan. 43,3 dan unduhan 5,6. Sekarang kita akan pindah ke Orbit Max H1. Oke, yang ini Orbit Max H1 ini tanpa menggunakan antena outdoor. Jadi menembak BTS pada jarak di bawah 1 km, BTS terdekat
yang sinyalnya langsung tembus di sini. Nanti kita akan load balance ke Ruiji EW 3000 GX Pro. Coba kita cek di Orbit Max H1 ini. Max H1 5G. Pastikan sudah tersambung. Oke, sudah tersambung. Kemudian kita akan masuk ke IP address-nya dan kita akan keluar dulu, dimasuk kembali untuk kita lakukan log band frekuensi. Oke, ya, B3 1800 dan kita langsung melakukan uji B3. Oke, masih error. B3 frekuensi 1800 pada Orbit Max H1. Ini BTS yang terdekat di frekuensi 1800, jarak di bawah 1 km tanpa menggunakan antena outdoor. Settingannya ini otomatis di antenanya. Oke, 28,2 dan kita lihat uploadnya. Jadi BTS terdekat ini memang performa sinyalnya sangat jelek, sehingga kita menggunakan antena outdoor untuk menembak BTS desa tetangga. Lihat performa uploadnya lama dan cenderung tidak stabil. Unduhan 8,2 dan unggahannya 8910. Ya, error lagi seperti ini. Kita coba uji yang kedua. Jadi stabil hanya pada Orbit Max H2 dan lihat di pengujian kedua ini justru downloadnya anjlok. Ini di Max H1 5G. Pada Orbit Max H1 pengujian kedua ini downloadnya anjlok. Downloadnya atau unduhannya anjlok ke 0, turun ke 0,99 dan uploadnya di jalan 10 dan error lagi. Walaupun ada speed naik turun, tapi bandwidth aslinya semestinya tidak bagus. Oke, sahabat, kita akan masuk ke Ruiji EW 3000 GX Pro. Oke, sudah terhubung dengan LAN yang putih ke Orbit Max H2 dan yang hitam ini ke Orbit Max H1. Oke, sudah siap ujinya dan kita coba koneksi ke nama Wi-Fi-nya. Iya, Air Wi-Fi 5G. Air Wi-Fi 5G ini adalah Ruiji EW 3000 GX Pro yang tersambung dengan dua sumber internet. Kita coba uji lagi performanya, apakah bisa naik, menstabilkan yang tidak stabil. Oke, pinnya 67 dan downloadnya sahabat bisa lihat jelas naik. Downloadnya tembus 50. Oke, 54,1 dan uploadnya juga bisa naik, tapi turun lagi dari pengaruh di Orbit Max H1 yang sinyalnya tidak stabil. Namun kita lihat apakah error atau tidak. Oke, bisa tembus lolos 14,7 Mbps. Masih terhubung dengan Air Wi-Fi 5G Ruiji EW 3000 GX Pro. Kita uji yang kedua. Performa dari load balance Ruiji One dan One 1. Dan performa kedua ini pingnya 60, jitternya 2, jadi stabil. Akan tetapi downloadnya ini menurun. Jadi sangat tidak stabil jika salah satu sumber internetnya terganggu, yaitu di Orbit Max H1, bisa juga terganggu pada hasil load balance-nya. 29,8 dan ini turun lagi ke 15. Uh, 29,8 untuk unduhan dan unggahan 16,3. Oke, untuk memastikan lebih stabil, kita uji yang terakhir, yang ketiga, performa Ruiji EW 3000 GX Pro ini. Apakah tetap bermasalah atau bisa lebih stabil? Oke, yang ketiga ini stabil ke 46,0 Mbps dan upload atau unggahannya bisa lebih stabil dibandingkan dengan Orbit Max H1 yang cenderung error juga. Berarti ini uploadnya beralih ke Orbit Max H2. 46,0
dan 19,5. Oke sahabat, itulah performa load balance dengan menggunakan dua sumber internet, Max H2 dan Orbit Max H1. Oke sahabat semua, itulah performa dari masing-masing router 4G, dan setelah kita load balance, sahabat bisa lihat performanya. Bisa ada peningkatan namun tergantung sumber internetnya. Jika ada sumber internet salah satunya terganggu, sudah tentu menghasilkan output yang masuk ke Ruiji juga pasti terganggu. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.